Oke, halo semuanya, selamat sore. Oke, di weekend ini, minggu ini kita tampil beda sedikit ya. Kita live di jam 4 sore. Kenapa berbeda? Karena tentunya kita punya topik yang berbeda yang tentunya bisa kalian simak dan kalian cermati untuk di investasi kalian ke depan ya. Nah, biasanya kalau saya Instagram Live itu cuma sama satu narasumber. Sekarang saya nggak tanggung-tanggung langsung bawa dua narasumber yang tentunya di bidangnya masing-masing sudah tidak perlu lagi kita pungkiri keahliannya ya. Nah, yang pertama saya bersama nanti akan kita tunggu dari pihak emiten yaitu Bapak Suresh Vembu. Beliau adalah Director dan Corporate Secretary dari PT AKR Corporation Tbk. Dan yang kedua adalah Bapak Arga J. Karo-Karo, Founder dan Creative Director of Creative Trading System. Oke, tentunya topik kita pasti topik dan pembicaraan kita pasti akan sangat menarik hari ini karena dua narasumber saya ini orang yang hebat-hebat dan tentunya Pak Suresh Vembu pasti akan memberikan informasi menarik ada apa dengan Akra atau apa yang akan dilakukan oleh Akra di semester depan. Oke. Nah, topik kita pada sore hari ini transformasi emiten menuju stock market 2.0. Maksudnya apa sih stock market 2.0? Jadi sekarang itu sudah zamannya digitalisasi. Nah, jadi pasar saham pun sekarang banyak emiten-emiten yang sedang menuju era digitalisasi. Terbukti dengan saham-saham yang hari ini atau belakangan ini yang sudah menuju era digital itu harganya luar biasa ya. Seperti kita ketahui ya, yang terakhir ini yang lagi rame apa ya, saham yang perusahaan emiten yang going digital dan harganya to the moon. Kita semua tahu. Nah, kita juga mau tahu dong apakah yang akan dilakukan oleh Akra, kemudian apa saja sih yang menarik perlu kita cermati bersama-sama dari yang akan dilakukan oleh PT Akra ke depannya. Nah, kita mau sambil tunggu kehadiran dari narasumber saya. Oke, ini dia. Selamat sore, saya ucapkan satu persatu. Pertama untuk Pak Suresh Vembu, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, welcome di IG Live kami, Pak. Selamat sore, Pak. Thank you, Pak. Oh iya, terima kasih loh, Pak. Waktunya sudah hadir bersama kami di sini. Ya, thank you, Pak. Thank you for the opportunity juga. Terima kasih, Pak, untuk undang AKR. Ya. Kami senang sekali loh, Pak. Terima kasih, Pak. Kehadiran Bapak. Nah, yang satu lagi, ini tentunya kita semua sudah boleh tahu ya, sering IG Live sama saya, sering bikin konten juga. Bapak Arga Karo-Karo. Okay. Thank you udah mengundang. Selamat sore. Selamat sore Pak Suresh. Selamat sore Mas Thomas. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Kenal itu Pak. Oke. Kita langsung aja ya Pak ya, Pak Suresh. Karena tadi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya kembali perkenalkan Pak Suresh Vembu ini adalah Director dan Corporate Secretary dari PT AKR Corporation Tbk. Dan Bapak Arga J. Karo-Karo adalah founder dan creative director dari CTS ya, yang kita kenal, atau Creative Trading System. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, MNCers di luar sana, saya akan langsung ajak ngobrol kedua narasumber saya. Nah, pertama saya pastinya mau ke Pak Suresh dulu nih Pak ya. Iya Pak. Oke, Pak Suresh. Tentunya perusahaan AKR Corporindo ini sedang seksi-seksinya saat ini. Kenapa? Karena barang-barang komoditas juga banyak cukup terdongkrak ya Pak ya belakangan ini Pak. Oke, tapi sebelum ke sana, boleh nggak sih Pak, kita semua pengen tahu nih Pak, gambaran singkat dulu ya Pak ya tentang bisnis AKR Corporindo saat ini dan faktor-faktor apa aja sih Pak? Wah, PT AKR kita lihat udah perusahaan yang sangat lama sekali dan kemudian di masa-masa pandemi 1 tahun 2 tahun belakangan ini masih tetap survive Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak.
Selamat siang untuk semua. Terima kasih untuk opportunity untuk bicara mengenai Akra dan juga prospek Akra tahun ini dan juga ke depan gimana. Sebelum saya masuk ke prospek, saya bicara mengenai singkat ya, gambaran singkat mengenai AKR Corporindo Tbk. AKR Corporindo adalah perusahaan dinamis yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sudah 60 tahun, Pak. Ini sudah 61 tahun. Dulu namanya banyak orang kenal sebagai Aneka Kimia Raya. AKR singkat dulu itu Aneka Kimia Raya. So basically bisnis itu mulai dari kimia, tapi sekarang kalau kita lihat sekarang adalah perusahaan swasta terbesar yang distribusikan energi dan bulk chemical, Pak. Perusahaan ini dinamis dan selalu lihat opportunity dan bisnis peluangnya mana yang kita bisa masuk. Kenapa saya bilang gitu? Mulai dari kimia, dari tahun 2005 kita masuk ke BBM, untuk industri, untuk distribusi solar, untuk mining company, power plant dan semuanya. Dan setelah itu tahun 2010 kita masuk ke retail dengan mereknya AKR untuk dampingin Pertamina untuk distribusi subsidi, Pak, solar subsidi. Kita buka 132 pompa bensin AKR. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan BP untuk buka pompa bensin dengan mereknya BP di Indonesia untuk BBM. Selain itu, AKR juga sekarang melakukan banyak proyek seperti Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu adalah satu proyek unik dan yang dengan Pelindo 3, yang mana kita bangun kawasan industri yang sudah terintegrasi dengan pelabuhan, utilitas dan semua. Semua itu terkait ini semua adalah logistik dan infrastruktur, Pak. Sekarang kalau bicara Akra, kita punya infrastruktur di 15 pelabuhan di Indonesia, di mana kita sudah bangun terminal tangki untuk BBM, untuk kimia. Kita punya logistik dan infrastruktur untuk deliver produk-produk semuanya. Kenapa itu kita masuk ke bisnis ini? Manajemen AKR selalu utamakan dua faktor sukses, Pak. Satu, biaya logistik kita harus turunin untuk customer kita. Yang kedua, produk-produk yang butuh customer kita harus supply sampai end to end. Sampai customer gak ada masalah, dia dapat barangnya di tempat. Seperti di Sulawesi, Papua, Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah. Kalau dia butuh BBM, kita yang supply BBM ke tempat di situ. Kalau kimia juga kita supply ke lebih dari 2.000 customer. Kalau saya lihat sekarang salah satu tantangan besar di Indonesia yang hadapi Indonesia adalah daya saing kita, Pak. Berapa menteri seperti Ibu Sri Mulyani sudah umum, biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Dan bandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya, bahkan dengan Malaysia, Vietnam, atau tempat lain. Ini juga lihat adalah satu hal yang kita harus perbaiki. AKR memberikan solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini. Juga sekarang banyak orang tanya kenapa AKR masuk dengan Pelindo untuk kawasan industri. Kita lihat kalau kawasan industri juga adalah satu hal mengenai gimana menarik atau tarik investasi ke Indonesia dalam negeri atau dari luar negeri juga. Tadi saya bilang, Ibu Sri Mulyani sudah bilang ini logistik jadi hambatan untuk orang bisa masuk ke Indonesia dan saing dengan perusahaan-perusahaan. Untuk ini ya Pelindo 3 dan AKR lakukan proyek ini dari tahun 2013. Mana kita mau bangun satu kawasan industri dengan pelabuhannya sudah integrasi. Gak ada banyak kawasan industri di Indonesia yang memiliki pelabuhan sudah terintegrasi dengan kawasan industri yang besar. Dengan integrasi ini kita bisa menawarkan satu proyek yang di mana biaya logistik bisa kompetitif. Dan juga Akra dengan Pelindo 3 juga bangun multimodal transportasi. Termasuk jalan tol sudah sambung, kereta api nanti kita sambungin. Sudah ada pelabuhan dengan kedalamannya minus 16 meter. So basically kita lihat semua aspek yang AKR lakukan di Indonesia itu terkait dengan logistik, supply chain, dan biaya-biaya itu. Orangnya bisa lihat, oh ini adalah perusahaan yang distribute BBM, atau mungkin perusahaan yang distribute kimia, atau masuk ke kawasan industri. Itu semua terkait dengan logistik dan supply chain yang penting untuk Indonesia. Dan kita bikin value addition untuk semua pihak, untuk kemudahan bisnis, dapat raw material di tempat-tempat. Semua itu adalah, ini kita bisa lihat itu unggulan kompetitif kita adalah manajemen AKR selalu dinamis dan pikir gimana kita bisa cari investasi atau peluang baru. Kalau kita cuma adalah perusahaan kimia dasar,
growth-nya di sektor itu nggak bisa growth-nya lebih dari 2%, 3%. Nah. Kalau kita lihat sekarang BBM, ya dalam waktu 15-16 tahun, AKR sudah menjadi perusahaan swasta yang paling terbesar untuk supply solar dan semua. Itu juga ada terbatasnya. Kita harus cari peluang baru, seperti yang retail, atau mungkin cari kawasan industri. Tapi apapun kita lakukan, itu semua terkait dengan core bisnisnya AKR. Itu adalah supply chain logistik infrastruktur yang kita sudah buat dalam 60 tahun, Pak. Ini adalah sedikit gambaran mengenai AKR dan apa kita sudah lakukan dalam waktu mungkin 60 tahun atau 20 tahun. Dan nanti saya ceritakan gimana AKR bisa menjadi perusahaan lebih kompetitif dalam waktu 5-10 tahun ke depan, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suresh. Oke, luar biasa sekali prospek-prospeknya yang saya lihat. Bisnisnya pun berkembang dari yang awalnya cuman perusahaan kimia, akhirnya berkembang menjadi perusahaan yang sangat going retail sekali di 2010 ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Kemudian merambah juga ke BBM dan solar energy. Oke, tentunya pasti Bapak Ibu teman-teman di luar sana pasti akan banyak pertanyaan. Untuk pertanyaan silakan tulis di kolom Q&A. Nanti kita punya hadiah nih. Khusus untuk hari ini kita punya hadiah persembahan AKR ini. Ada total 10 buah Game Boy untuk kita bagi-bagikan kalian semua untuk 10 penanya terbaik dan masih ada lagi. Nih, ini luar biasa nih. Ini jaket keren. Wah, nih sangat milenial sekali ya, going dari Akra. Tuh BP dan Akra Fuels Retail tuh. Kayak warnanya juga keren banget ya, hijau ya. Kayak IHSG kita ya, hijau-hijau semua gitu ya. Bagus banget. Baik. Oke, untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya tunggu pertanyaan di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Terserah, mau ditanyakan ke Pak Suresh boleh, mau ditanyakan ke Pak Arga juga boleh. Silahkan diberikan pertanyaan. Nah, oke, sekarang saya ke Pak Arga dulu ya, Pak Suresh. Oke. Pak Arga, bagaimana nih, saya melihatnya Pak Arga ini sebagai pengamat lah ya, sebagai pengamat bagaimana untuk PT Akra sendiri ini di matanya Pak Arga nih. Oke, thank you sebenarnya untuk kesempatan. Jadi saya apa ya? Tadi ada yang bertanya sih, tumben nih CTS mau collab sama emiten karena biasanya kami paling takut tuh merekomendasikan saham. Jadi sekaligus saya sambil menjawab saya kasih alasannya. Jadi beberapa bulan ini menurut saya karena di masa pandemik ini stock market sangat berubah seperti tadi Mas Thomas juga jawab, stock market berubah di mana perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang masih kurang jelas, ada yang bisnisnya belum buka, baru mau rencana digital, harganya naik besar, sementara perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang blue chip, andalan, konsumer, sektor konsumer dan lain-lain, harganya turun. Jadi salah satu pertanyaan yang banyak masuk ke kami pada beberapa bulan terakhir adalah masih layak nggak bursa saham untuk investasi jangka panjang? Karena ngelihat harga Unilever 5 tahun terakhir turun terus, susah ngomongnya kan, apa salahnya dari perusahaan itu, cuma harga sahamnya turun terus. Jadi kalau saya, karena saya tahu kalau saya jawab masih layak, pertanyaan selanjutnya, perusahaan apa? Perusahaan apa yang layak untuk investasi jangka panjang? Jadi karena itu, tim kami coba cari-cari perusahaan-perusahaan yang ya ada beberapa kriteria yang kami pakai, dan salah satu yang masuk di top listnya itu AKR. AKR menurut saya, ini perusahaan kayaknya, karena salah satu pertanyaan terbesar yang mungkin sekarang bagi investasi jangka panjang adalah, bagaimana perusahaan ini terdampak sama disrupsi ekonomi, going digital dan lain-lain. Kayak gitu. Apakah 10 tahun ke depan kita yakin misalnya bank yang kita beli masih bank yang sebesar sekarang, atau jangan-jangan kayak perusahaan taksi yang udah jadi kecil dalam 10 tahun ke depan. Jadi salah satu yang masuk radar kami ini AKR. Dan tadi Pak Suresh jelaskan sepertinya AKR ini, kalau versi saya ya dari mendengar penjelasan itu kurang lebih kayak Astra Internasional yang mainnya dari hulu ke hilir, tapi di bagian logistik. Bagian logistik yang menurut saya dari hulu ke hilir kayaknya
terus apa ya, ekosistemnya itu semakin lama semakin besar kayak gitu. Dan yang saya tangkap kurang lebih kayak gitu. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi nanti. Cuma yang saya tangkap seperti itu. Cuman yang mungkin menariknya kalau dari sisi saya investor yang mungkin someday tertarik beli AKR untuk investasi jangka panjang, menariknya AKR ini belum terpublish seperti Astra International yang bisnisnya di mana-mana. Bisnisnya dari hulu ke hilir kita pakai. Kalau retail kan nggak pernah ngerasain, mungkin di pesan BBM dari AKR dan lain-lain. Jadi itu satu sudut yang menarik di mana masih ada, saya rasa masih ada apa ya? Masih ada hal yang bisa dieksplor karena bisa dieksplor bahkan bisa dipresentasikan mungkin dengan lebih matang, apalagi sekarang kan kita targetnya itu investor-investor milenial, mereka pengen ngerti apa yang mereka beli kayak gitu. Saya rasa itu satu sisi positif di mana menurut saya AKR ini sesuatu yang lumayan menarik dan mudah-mudahan nanti saya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan lain, biar riset kami udah langsung jadi aja, mumpung ada Pak Suresh di sini kayak gitu. Betul, Pak. Makasih. Oke, Ya, Pak. boleh silakan. Tadi Bapak tanya tentang AKR performance-nya gimana di tahun 2020 dan 2021 waktu zamannya pandemik. Saya kasih sedikit penjelasan gimana AKR sebagai perusahaan yang solid ya bisa deliver yang performance-nya luar biasa. Kalau bicara tahun 2020 waktu zamannya mulai pandemi dari bulan Maret ya sampai 2020, AKR profitnya growth-nya ada 30% banding dengan tahun 2019. Kalau kuartal 1 tahun 2021, profit growth-nya di labanya itu kami udah tumbuh 34% banding dengan period yang sama di kuartal 1 di tahun 2020. So ini banyak orang tanya gimana banyak perusahaannya tutup, mungkin banyak perusahaannya belum jalan. Kenapa AKR bisa tumbuh hampir 30% lebih di dalam pandemi? Ini juga adalah bukti kenapa logistik dan supply chain menjadi satu kunci atau yang bisnis yang jalan. Waktu jalannya oke, good times, bad times, tetap butuh barang yang seperti bahan kimia atau BBM untuk sehari-hari dan juga untuk industri. Untungnya di Indonesia tahun lalu, waktu Jawa dan mungkin beberapa tempat lain terkena COVID. Kena COVID, lokasi-lokasi seperti Kalimantan, Sumatera, yang mana mining industry tetap jalan terus. Tidak ada hambatan untuk mining industry. Dengan itu, AKR bisa supply BBM ke tempat-tempatnya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua sampai itu, tanpa ada gangguan sama sekali. Kita pakai protokol COVID dan semuanya, dan 24 jam 365 hari kita tetap supply BBM ke semua industri dan juga untuk kimia ke lebih dari 2.000 company. Dan tahun lalu kita semua tahu harga minyaknya naik turun sampai minus Pak ya di bulan April. So banyak orang tanya kalau Akra sebagai perusahaan yang distribusi BBM atau trading, gimana dia bisa untung atau rugi? Itu juga adalah satu yang saya mau jelaskan hari ini. Kalaupun kita adalah distributor BBM atau kimia, kita nggak seperti trader. Trader adalah orang yang ambil posisi, spekulasi. Dia pikir hari ini harganya minyak turun, lebih baik saya beli dulu banyak stok, besok saya jual waktu harganya naik. Bisnis modelnya akan seperti itu. Kita selalu lihat risk modelnya gimana, risk manajemennya gimana, sampai kita nggak mau ambil risiko sama sekali untuk harga minyak atau juga kurs. Kita selalu pakai formula yang mana apapun adalah harga di minyak di dunia, kita pass through to customer. Dan semua customer kita sudah punya transparent mechanism untuk pricing. Dia tahu harga minyak berapa. Kalau di pasar hari ini harga minyak turun, minggu depan pasti harga untuk solar pasti turun. Tapi yang apa kita main adalah margin atau markup. Kalau harganya turun ke $60, ya kita period berikutnya $60 plus apapun adalah markup kita. Kalau bicara mengenai harga besok 70, ya itu pakai formula gitu Pak. So dalam waktu 15 tahun kalau Bapak lihat, Akra punya profit terus sudah naik. Kalau nggak salah di tahun 2005 waktu kita masuk bisnis BBM, profit kita cuma 120 miliar. Hari ini di tahun 2020 kita udah profitnya udah hampir 1 T Pak. Tahun ini bisa lebih. So selalu kita lihat dulu, pikir dulu bisnis modelnya apa. Resikonya di setiap bisnisnya apa. Sesuai dengan itu kita bikin bisnis model Pak. Sama di chemical.
harga naik turun kita agak pengaruh, itu biasanya adalah commission base. So Akra adalah bisnis yang mana mainnya adalah volume, Pak. Kita harus cari peluang untuk tambah volume. Kalaupun adalah BBM atau mungkin chemical atau business lain. Tapi kita lihat ya distribution sangat susah ya. Kalau mau naik 20% atau 15% setiap tahun nggak bisa. Untuk India kita cari seperti yang kawasan industri, seperti industrial estate, seperti utility dan semuanya yang bisa dorong business growth-nya AKR ke depan. Mana bisa double digit growth di profitnya AKR. So salah satu kunci untuk AKR adalah kita gak ambil posisi di minyak, kita juga gak ambil forex, kita selalu main aman-aman lah, tapi margin yang terus naik Pak itu. Dengan berapa inisiatif yang kita lakukan seperti retail, kawasan industri, kontribusi dari setiap divisi itu terus naik. Misalnya di kawasan industri sekarang, Akra profitnya udah gross margin sudah hampir 15% sekarang dari kawasan industri, Pak. Mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan, 25-30% dari profit Akra adalah dari proyek JP. Gak ada banyak perusahaan yang punya inisiatif atau mungkin growth driver yang bisa kuat dan juga deliver terus, Pak. Itu adalah kunci untuk AKR. Dan kita punya balance sheet yang sangat kuat. Net gearing AKR cuma 0,11 kali. 11%. Tidak ada yang debt yang besar ya atau yang repayment bond yang US dollar gak ada. Dan cash flow AKR kuat. Setiap tahun kita bisa generate sekitar 1,6 triliun untuk EBITDA. Dan kita pakai uang ini untuk investasi dan juga untuk bagi dividen ke pemegang saham. Dividen yield Akra sekarang udah lebih dari 4%. Kalau kita taruh duit sekarang di deposito dengan bank itu nggak sampai itu. So di yieldnya Akra sekarang udah jadi 4%. Masalahnya kita ada cash flow yang kuat, tetap kita pakai uang sendiri untuk investasi. Juga partner-partner kita seperti Pelindo, BP, dia juga ikut kita. Dan profitnya AKR terus tumbuh setiap tahun. Mudah-mudahan di tahun 2021 juga kita perkiraan bisa growth-nya sekitar 12-15% di net profit, Pak, tahun ini juga. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak, pemakaran luar biasa. Baik, saya sambil berjalan, ini ada banyak pertanyaan juga. Mungkin ini sambil untuk ke Pak Arga aja, biar sambil menyambung ke pertanyaan Pak Arga nih. Ini sangat menarik nih pertanyaannya. Oke, dari Yunis. Pak Arga, kenapa AKR yang 3-5 tahun terakhir minusnya 50% bisa termasuk untuk list investasi jangka panjang? Oke, saya jawab dulu. Ya, nanti. Boleh. Pertama ini juga mungkin bisa dijelaskan lebih gitu, karena kita tahu AKR harga sahamnya turun banyak. Di satu sisi, saya tahu perusahaan nggak banyak, ini kalau saya dengar nggak banyak berperan dalam pergerakan harga saham, tapi memang faktanya memang investor asing keluar banyak di AKR dalam beberapa tahun terakhir ini, dari harganya sekitar 7 ribuan dulu sampai sekarang. Cuman ada positifnya, nanti mungkin bisa dijelaskan. 1-2 bulan terakhir saya lihat investor asing mulai kumpulin lagi, karena setahu saya sampai 2019 lalu itu lebih dari 50% saham AKR itu dikuasai asing. Cuma sekarang dari saham beredarnya ini tinggal sekitar 40%-an. Jadi itu mungkin alasan kenapa harga sahamnya turun lumayan besar nih dalam 3-5 tahun. Kenapa invest jangka panjang? Menurut saya sederhana, karena kita lagi ngomong investasi, bagi saya itu investasi adalah Anda beli, terus Anda beli dan Anda siap untuk pingsan 3 tahun pun nggak apa-apa. Pingsan 3 tahun maksudnya Anda beli AKR, misalnya kalau pilihannya AKR, udah itu tiba-tiba Anda pingsan 3 tahun, 3 tahun lagi bangun, Anda nggak harus khawatir, jangan-jangan udah hilang nih perusahaan gua. Kayak gitu. Jadi salah satu yang menurut saya yang membuat saya pertama melirik AKR adalah saya yakin dalam 3-5 tahun ke depan perusahaan AKR ini masih ada. Karena Anda nggak akan invest untuk 5 tahun kalau Anda nggak yakin 5 tahun ke depan perusahaannya masih ada. Dan kalau dari penjelasan tadi saya rasa AKR akan terus ada, bahkan tadi dibilang mainnya di margin, bisnisnya safe, kayak gitu, bisnisnya safe. Dan masih bisnisnya cukup safe untuk kedepannya, dan saya rasa di era digital manapun,
koneksi 5G, 6G, saya rasa BBM tetap harus pakai ini kan, pakai infrastruktur, nggak akan dikirim pakai era digital, startup gitu, nggak akan dengan mudah masuk disrupsi ke bisnis itu. Itu hal lain yang menurut saya cukup oke. Hal lain juga yang mungkin menarik saya lihat, karena saya lihat di bulan Maret dan Februari lalu, ketika market crash, perusahaan pengendali buyback. Saya lihat dari datanya, perusahaan pengendali melakukan buyback. Wah, ini hal lain nih. Hal lain di mana hal lain yang saya lihat dari investasi jangka panjang adalah komitmen pemilik atau ownernya dalam kondisi dan juga terhadap harga sahamnya. Karena hal yang menurut saya mengkhawatirkan banyak investor sekarang, oke, perusahaannya bagus, oke, kinerjanya oke, tapi harga sahamnya itu kayak nggak terkendali kayak Unilever. Kayak gitu, nggak ada yang meragukan Unilever perusahaan bagus dan akan ada 10 tahun ke depan. Cuman ada nggak sih komitmen untuk menjaga harga atau istilahnya membelas perusahaan dengan berita-berita positif ke market untuk meniupkan berita positif, atau langkah-langkah misalnya mencari investor strategis dan lain-lain untuk masuk ke sahamnya, karena itu pun menurut saya nggak kalah pentingnya, apalagi di stock market 2.0 ini, karena pada akhirnya investor kan nggak cuma mikir dividen. Saya nggak tahu berapa persen, tadi dibilang 4% itu ya, 4% kan masih kalah dari deposito, kalau pikirannya hanya dividen. Dan jadi hal-hal itu sih yang menurut saya membuat, bahkan jauh sebelum acara DD ini kan, kami udah menganggap, wah ini AKR cukup. Dan mendengar penjelasan Pak Suresh tadi, saya rasa ya semakin positif sih, semakin masuk kategori investasi jangka panjang. Cuma apakah menarik di pendeknya mungkin harus dikorek lebih lanjut, tapi untuk jangka panjang saya rasa saya bisa memilih saham ini. Dan kembali lagi, turunnya harga 50% itu juga nggak hanya bisa dianggap sebagai risk, tapi opportunity. Berarti kan harga sahamnya sudah jauh lebih murah dari 4-5 tahun lalu yang harganya masih sempat 5 ribuan ya, 5 ribuan, sekarang tinggal 3 ribuan. Tentunya itu juga opportunity yang bisa kita ambil untuk invest jangka panjang. Gitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih. Oke, jadi sudah tahu ya kenapa Akra itu sangat baik untuk jangka panjang, karena memang secara potensi tadi Pak Arga juga sudah sebutkan. Oke, saya kembali ke Pak Suresh. Nah, ini menarik Pak Suresh. Ada pertanyaannya ini perihal tren mobil listrik, Pak. Saya melihat juga pom bensinnya AKR dan BP ya sudah ada untuk charging mobil listrik ya Pak ya? Iya Pak. Oke, nah ini pertanyaannya, bagaimana strategi AKR menghadapi kenaikan tren mobil listrik? Ada potensi penurunan penggunaan BBM nggak? Jadi ada kayak substitusi kali ya Pak ya? Iya. Ya. Saya bisa answer question di 2 aspek Pak. 1, baik. Kalau bicara mengenai bisnisnya SPBU dulu, ya nanti saya bicara mengenai bisnisnya tren mobil listrik. Masalahnya masih di Indonesia ya, jumlah mobil listrik masih di bawah di Eropa atau di mana. Masalahnya itu bisnisnya nanti dalam waktu 3-5 tahun ke depan pasti ada banyak mobil listrik lagi yang mana kita bisa partisipasi. Satu hal, kenapa KR lihat trennya untuk SPBU dan kenapa kita masuk ke bisnis SPBU? Indonesia seperti negara dengan 260 juta penduduk. Bapak Ibu tahu nggak jumlah pompa bensin ada di Indonesia berapa? Cuman 8.000. Artinya ada satu pompa bensin untuk 45.000 penduduk. Kalau kita banding ini dengan Filipina atau Malaysia atau mungkin negara-negara lain, di Filipina aja yang negara yang mungkin ekonominya 1:4 atau 1:5 kali daripada Indonesia, dia juga udah punya 8.000 pompa bensin. Kalau bicara Malaysia sudah 15.000. So kita lihat dulu ya, mungkin sebelum 5 tahun, saya udah dari Indonesia udah 25 tahun lebih. Dulu di mana-mana mau beli bensin, nggak ada pompa bensin, orang pakai botol. Ya isi dulu di botol. Itu kita lihat peluangnya untuk buka pompa bensinnya banyak lagi. Yang kedua, bisnisnya pompa bensin sekarang sudah rubah Pak. Di zamannya sekarang e-commerce dan juga trennya sekarang banyak orang muda, gak seperti dulu. Kalau kita pergi ke BP AKR pompa bensin, selain jualan BBM, gasolin dengan mereknya Active Technology dari BP, juga sudah ada kopi, seperti kopi Kenangan, kopi Tuku, juga ada makanan, juga ada Alfamart, juga ada ATM. Ini adalah trennya yang sudah menjadi dalam 5 tahun,
Kalau Bapak ke Australia atau ke Singapura atau even ke Eropa, mana orang-orang lihat itu pompa bensin menjadi tempatnya untuk orang bisa ambil semua butuh-butuhan sehari-hari. Itu juga menjadi satu konsep yang kita bawa ke Indonesia. Kalau Bapak ke BP AKR pompa bensin, di semua tempat ada Alfamart. Juga sudah ada kopi, sudah ada makanan, sudah ada kastrol, sudah ada lengkap semuanya termasuk yang masyola dan semuanya. So ke depan kita lihat bisnisnya BP di dunia itu selain jualan BBM, dia juga dapat untungnya dari non-fuel. Oke, kira-kira 30 dari 40% dari profit dari SPBU adalah dari non-fuel, bukan dari jualan BBM tapi dari makanan dan semuanya lain. Sekarang kita bicara trennya sekarang untuk banyak teman-teman yang muda. Sekarang dia mau beli semuanya pakai e-commerce. Oke, saya dari kantor mau pulang. Langsung saya ada order di Tokopedia atau di mana. Oke, ini barangnya titip di pompa bensin. Langsung diambil. Seperti di Eropa, dia pakai Marks and Spencer. So, ini menjadi satu trennya di SPBU. So, SPBU menjadi bukan bisnisnya fuel aja. Sekarang udah menjadi tempatnya e-commerce dan juga tempat yang sehari-hari orang datang ke sana. Oke, sekarang kita bicara mengenai listrik, mobil listrik. Ya, kalau kita lihat banyak Tesla, mungkin besok ada banyak mobil-mobil listrik masuk ke Indonesia. Kita mau charging baterainya. Kalau mau charging baterai dalam waktu 30 menit, harus ada fasilitas seperti 150 kW untuk transformernya, daya listriknya untuk charging dalam waktu 30 menit. Itu di rumah cuma 10-15 kW. Kalau mau coba charging listrik di rumah untuk mobil ya, mungkin konslet lah dan bakar mungkin. So basically harus sudah punya fasilitas di SPBU atau buat pompa bensin yang ada charge point. BP adalah world leader untuk charge point. Dia sudah memiliki teknologi namanya Charge Master. Yang mana baterainya bisa charge dalam waktu 30 menit hampir 80%. So basically waktu orangnya mau charging baterai, mungkin dia colokin dulu, pergi dulu, makan dulu, beli apa yang butuh hari-hari gitu. So ini menjadi trennya dimanapun. Dan AKR juga sekarang bicara dengan BP, mana bisa bawa teknologi ini ke Indonesia. So mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan, banyak orang yang punya mobil listrik atau sepeda motor atau apa, dia mau charging dalam waktu 20-30 menit, langsung dia colokin di charge station. Oke, ada banyak orang tetap beli BBM. So SPBU masih ada. So basically kita sudah kerjasama dengan BP. Dan dalam dekat-dekat, nanti kita juga introduce konsep ini di Indonesia. Dan semua pompa bensin yang BP AKR buat, itu luasnya besar, 3.000 square meter. Harus ada parkir, harus ada makanan, harus ada tempatnya, itu termasuk itu. So basically besok kita ada parkirnya 20 mobil yang mau charging. Bisa. So basically, itu adalah satu trend. Nanti satu lagi konsep saya mau bicara. Sekarang banyak bicara mengenai baterai swap. Kita nggak ada waktu 30 menit. Kita cuma swap aja baterai di pompa bensin. Ya, bawa aja mobil. Ya, nanti ada alat. Oke, baterai yang sesuai tukar baterai. Itu harus ada alat-alat robotik lah gitu ya. So basically, waktu itu nanti SPBU menjadi tempatnya untuk charging yang juga untuk so there are a lot of new opportunities which are coming up in retailing. Kenapa saya bilang gitu? Dulu banyak orang seperti Exxon, Mobil, Shell, BP, dia udah keluar dari berapa negara, Pak. Sekarang semua balik. Seperti di Australia juga, dia sudah jual dulu. Sekarang semua orang mau beli lagi itu yang masuk ke bisnis retail. So basically pasti dalam waktu 5 tahun, SPBU menjadi bukan cuma jualan BBM seperti gasolin, juga ada charging point dan juga ada e-commerce center dan juga ada makanan convenience store gitu, Pak. Semua tempatnya AKR BP sekarang ada Alfamart, Pak, dengan formatnya yang saya lihat itu juga ada makanya. Ya, Pak. Menarik, ya, Pak. Ya, Pak. Oke, itu menarik sekali karena saya melihat juga dengan pom bensinnya itu dan sudah sangat going milenial saya lihat ya, Pak ya, dengan adanya convenience store yang sangat nyaman tempatnya saya lihat ya, Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya pom bensin ya, Pak, SPBU-nya. Ini ada pertanyaan juga nih. SPBU-nya ini kalau saya lihat masih di luar kota besar, maksudnya di luar Jakarta ya, Pak ya? Ya, Pak. Apakah emang strateginya itu mau mengepung dari luar ke dalam atau bagaimana, Pak? Ya,
Kita dengan BP ada rencana untuk buka lebih dari 350 pompa bensin dengan merek BP dalam waktu 10 tahun, Pak. Tapi kenapa kita cari mungkin sebelumnya first petrol station di Jabodetabek ya, seperti di Tangerang, Betul. DSD, atau Serpong, atau Karawaci itu Pak ya. Satu, tanahnya luasnya bisa dapat yang besar. Kalau di Jakarta mau cari 3.000, 4.000 square meter, sangat susah dan mahal. Ya. Yang kedua, yang banyak orang yang datang ke Jakarta dari luar, itu selalu dia isi dulu. Dan waktu dia mau ke Jakarta atau mau pulang, dia selalu pergi ke ke pompa bensin dan selalu dia beli dari situ. So untuk first 16 station kita buka di Jabodetabek dan juga di Surabaya. Sekarang satu yang di Meruya sudah buka di tahun 2021. Tahun ini kita ada rencana untuk buka lebih dari 20 pompa bensin. Banyak yang ada di kota, Pak. Mungkin Bapak bisa nanti ada banyak lokasi di Jakarta dan juga di Surabaya, Malang, Bandung. Satu hal saya mau lihat adalah itu adalah satu yang penting untuk kenapa banyak perusahaan gagal untuk masuk ke bisnisnya SPBU di Indonesia. Petronas masuk di tahun 2010 atau 2011 keluar. Oke, Total masuk. Itu juga perusahaan Prancis yang besar. Prancis keluar ya. Dia juga keluar. Shell dalam waktu 15-20 tahun baru buka 100. Masih 100. Oke, Vivo baru masuk. Kenapa? Satu adalah bisnisnya SPBU juga harus depend on infrastruktur logistik, Pak. Dia harus mau bawa produknya dari luar negeri. Mau taruh di mana? Harus miliki tangki terminal. Dia harus butuh logistik. So kalau BP dengan AKR, kenapa BP tarik dengan AKR? BP punya brand, dia punya capital yang besar, dia boleh masuk ke bisnis, tapi nggak punya infrastruktur. So basically AKR punya infrastruktur seperti storage terminal di pelabuhan, kita punya infrastruktur yang mungkin untuk deliver produk ke mana-mana, pakai kapal, truk dan semuanya. Itu yang kunci. Banyak orang asing nggak mau kasih majority untuk perusahaan lokal, Pak. Tapi di setiap joint venture yang kita lakukan, itu adalah BP atau Vopak, Petronas semua. Kita punya majority, Pak, 50,1%. Kenapa? Dia butuh AKR sebagai perusahaan yang punya infrastruktur logistik yang dia sangat penting kalau dia mau survive bisnis ini. Itu bisnisnya seperti Total dan semua. Dia sudah pull out because dia gonna be competitive tanpa ada logistik dan infrastruktur. Gak tahu banyak teman-teman di call ini tahu gak? Shell punya infrastruktur, dia pakai terminal AKR di Tanjung Priok. BP juga pakai terminal AKR di Tanjung Priok. Dulu Total, semua pakai Jakarta Tank Terminal. Itu adalah terminal di Tanjung Priok yang paling besar. Lebih besar daripada Pelumpang, Pak. Dan modern terminal dengan teknologi yang canggih yang kita buat dengan joint venture dengan Royal Vopak dari Belanda, Pak. So kunci saya bilang gitu, bisnis SPBU atau industrial, chemical, petroleum, kunci adalah infrastruktur logistik, Pak. Baik. Untuk ini kita lihat bisnisnya masih menarik, bukan sekarang, ke depan juga 5 tahun, 10 tahun, masih ada kebutuhan BBM seperti tadi Bapak bilang gitu, Pak. Tapi kita harus transform. Nggak bisa seperti dulu, cuma jualan BBM doang, nggak. Tarik aja opportunity untuk bisnis-bisnis baru, seperti tadi saya bilang, makanan, retail, nanti besok e-commerce. Satu hal tadi saya dengar Bapak bilang mengenai teknologi, itu penting. Kalau kita nggak pakai teknologi untuk bantu bisnis, itu nggak bisa, Pak. Seperti AKR sekarang operate dari Medan sampai Papua. Kita setiap hari deliver produk ke ratusan atau ribuan konsumen. Gimana kita kontrol? Itu pakai teknologi, Pak. Pakai semua tempat sudah already connect dengan GPS, tank gauging, semua truk, kapal, semua kita bisa monitor duduk di AKR. Yang kedua yang menarik adalah, kalau Bapak ke pompa bensin AKR atau BP, setiap mobil yang datang, langsung kita catat nomor polisi, Pak. Nomor polisi, mobil, berapa dia tarik, dan langsung kita lapor ke Menteri Keuangan untuk dapat subsidi. Kalau untuk AKR. Langsung Bapak datang ke pompa bensin AKR. Nomor mobilnya udah catat B1760 sekian. Oke, udah tarik 50 liter solar. Oke. Kita harus dapat subsidi dari pemerintah.
pakai teknologi, langsung sudah lapor ke BPA Migas, ke Keuangan, Menteri Keuangan, mobil 1760 sekian-sekian, sudah udah dapat sekian liter bensin, dan langsung pemerintah bayar subsidi ke kita. Itu juga pakai untuk BP AKR. Dan sekarang zamannya pandemi, kita sudah invest banyak di teknologi juga. Mana semua karyawan dan people can work offline lah. So very important that we have innovative technology. Itu tidak ada di manapun, Pak. Di dunia gak ada yang catat nomor polisi. Mungkin ke depan, nomor polisi kita pakai untuk loyalty program atau mungkin program-program lainnya. So technology plays a very important part, and we have invested heavily in technology over the past 20 years, Pak. Oke, menarik Pak, menarik sekali. Sayangnya berarti teman-teman dari CTS nih nggak bisa ngisi di BP nih, nggak bisa dapat subsidi. Belum ada di Bandung. Belum ada ya. Nanti ke BSD kita. Jauh juga ya. Mungkin Kemang, nanti ada Meruya, mungkin ada nanti beberapa tempat di Pluit. Buka Pak tahun ini. Nanti ada banyak Pak buka. Wah, saya tunggu Pak. Oke, Pak, masih ada lagi nih Pak pertanyaan. Saya boleh nanya dulu nggak? Oke, boleh nanya. Oke. Pak, ini mungkin kalau ini aja, misalnya kalau boleh dijawab aja. Jadi saat ini salah satu kekhawatiran yang dimiliki investor adalah saham-saham yang masuk dalam portfolio beberapa manajer investasi milik negara yang sedang bermasalah. Pertanyaan saya, kira-kira, karena menurut saya itu resiko yang considerate kalau saya beli sekarang, karena beberapa lagi di pengadilan, beberapa mungkin masuk pengadilan, karena beberapa saham yang masuk portfolio mereka itu turun banyak. Kira-kira yang Bapak tahu, kalau bisa di-share, ada nggak kepemilikan besar ya? Nggak usah sampai 5%, karena di atas 5% saya tahu nggak ada. Cuma 1-2% dari beberapa manajer itu, apakah AKR ada? As far as I know, Pak, as a corporate secretary, saya lihat shareholder list saya, tidak ada yang sedana atau fund yang ada masalah, atau mungkin investasi di situ. Actually saya bisa share, baru 3 hari yang lalu ada timnya dari BPJS yang pergi ke Gresik untuk lihat perkembangan di bisnis. Mungkin dia investasi di satu asset manager yang kuat, dia juga ada masuk. Tapi as far as I know, tidak ada yang asset manager yang punya masalah yang memiliki saham di Accra. Tapi BPJS kemarin sudah ke Gresik untuk mau lihat perkembangannya gimana, Pak. So itu juga good news lah. Oh, itu bisa dicatat itu. Bisa dicatat buat pemegang saham. Iya, Pak. Mungkin satu lagi, Pak, ada bocoran nggak? Mungkin salah satu ini, karena saya di sini not as a financial person seperti Bapak, jadi saya lebih peduli sahamnya daripada return-nya. Yang penting aman. Saya highlight AKR ini perusahaan aman, punya prospek dan akan profitable. Cuman kadang-kadang kan saham itu bergerak dengan news, dan AKR ini salah satu yang jarang banget ngasih news. Kalau saya tadi dengar presentasi Bapak, kalau saya di dalam kayaknya banyak banget yang saya kasih ke media berita-berita positif ini, dan mungkin ini bisa dipertimbangkan ke depannya karena ke depan. Satu lagi, kira-kira kalau ada nggak masukan atau something new yang bakal terjadi 1-2 minggu ke depan atau 1-2 bulan ke depan yang bisa di-share, yang mungkin belum dikasih media juga gitu, tapi sudah pasti terjadi atau sudah hampir pasti terjadi, bisa dirilis. Saya rasa parah, karena saya yakin mayoritas yang nonton di sini juga trader saham, bukan investor jangka panjang kayak gitu. Pak, mungkin kalau ada, silakan. Sebagai direksi dan corporate secretary di AKR ya, selalu kita punya policy untuk very transparent. Ya, kalaupun AKR adalah perusahaan agak low profile, kita gak mau selalu di spotlight di media, tapi selalu kita kasih berita websitenya AKR, dan sekarang kita juga perbaiki social media campaign semuanya. Mungkin banyak berita mengenai AKR sudah ada di berita itu, tapi saya highlight 1-2 hal yang bisa positif untuk AKR. Satu adalah di kawasan industri JP, Bapak Airlangga sudah umumkan di bulan Desember satu affiliate dari MNC Group di Lido, dan juga JP adalah kandidat untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Betul Pak ya? MNC punya investasi di Lido juga, itu ada entertainment dan itu. Dan juga di JP, Java Integrated Industrial Port, itu juga sudah pilih untuk menjadi KIK atau kawasan ekonomi khusus. Saya nggak tahu Lido sampai kemana, tapi kalau saya bilang untuk AKR punya investasi di JP,
progresnya lumayan bagus untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Menterian ada berapa menteri, kalau nggak salah 8-9 menteri sudah menjadi satu komite untuk evaluasi yang mana bisa menjadi kawasan ekonomi khusus. Mungkin tadi Bapak bilang developmentnya. Dalam waktu bulan Juni, I keep a fingers crossed, mungkin JP menjadi kawasan ekonomi khusus, Pak. Oke, thank you, Ya, Pak. masalahnya Mudah-mudahan. itu saya dengar prosesnya udah hampir selesai dan mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu masuk ke mejanya Bapak Presiden untuk keluarin PP. Oke. Kenapa itu exciting untuk kita di Accra? Kalau udah menjadi kawasan ekonomi khusus seperti nanti Lido menjadi kawasan ekonomi khusus, itu menarik banyak investor ke invest di situ. Kenapa? Itu kasih banyak fasilitas. Satu adalah mungkin fiskal, dapat pajaknya bisa menurun, imigrasi, besok mau ease of doing business, gak usah kemana-mana, langsung izin keluar langsung. Termasuk dia bisa ekspor import tanpa biaya masuk, biaya cukai semua. Itu menjadi satu hal yang penting untuk investor dari luar negeri atau dalam negeri yang mana mau itu. Kita sudah tanda tangan MOU dengan satu perusahaan Asia, mungkin sudah umumkan dalam waktu 18 bulan yang lalu. Dia menarik untuk investasi di Indonesia 200 hektar. Untuk proyeknya stainless steel. Tapi satu syarat dia bilang adalah, kalau itu udah dapat KIK, itu lebih kompetitif banding dengan negara lain. Kita bisa timbang untuk invest di JP. Kalau Bapak dapat fasilitas KIK, ya kita tunggu lah. Kalau ini PP sudah keluar, pasti saya bilang. Seperti ini perusahaan Asia yang masuk ke sini, kita juga ada banyak yang mungkin nunggu. Kita punya lahan di JP 1.760 hektar, Pak. Paling besar di Jawa. Selain JP, cuma ada Kendal yang punya fasilitas dan sudah dapat mungkin ya berapa fasiliti. Tapi itu bisnisnya lain. Kendal itu banyak yang seperti industri chemical atau mungkin labor intensif. Dia nggak punya pelabuhan. So, JP, kita dapat fasilitas KIK, bisa menarik banyak investor-investor ke itu. Satu hal yang selalu saya lihat, isu yang banyak analis tanya adalah terkait dengan Freeport. Freeport smelter di Gresik. Wah, ada berita, Freeport mau bangun smelter di Gresik. Besok ada berita, ini mau beli dari China, gitu kan. Tapi apa saya bisa sampaikan di sini juga adalah, Freeport sudah ada perkembangan baik. Kita dengar dari konsultan dia dalam kuartal 3 atau kuartal 4, smelter mau mulai di JP. Oke, dia sudah siap tanah. Kita sudah handover 103 hektar di tahun 2019 di dalam leasing. Dan smelter itu kenapa dia harus bangun cepat? Kalau nggak bangun sebelum 2023, dia kena penalti besar, Pak. Seperti zamannya Presiden SBY bilang kalau mau ekspor mentah nggak bisa, harus proses dulu di dalam Indonesia baru bisa ekspor. So Freeport punya batasan sampai 2023. Kalau dia nggak selesai smelter, dia nggak bisa ekspor tanpa ada penalti yang besar. Untuk ini kemarin saya lihat di conference call di Amerika yang sudah ada di publik ya. Manajemen Freeport sudah already confirm dia mau mulai bangun smelter dulu. Dulu dia mau bangun di sini, di sana, di Papua. Tapi apa saya bisa confirm adalah ini sekarang dia sudah tanda tangan heads of agreement untuk semua utilitas. Tanahnya sudah serahkan 2019. Sekarang dia sudah tanda tangan untuk listrik, air, pelabuhan, semua, Pak. So itu berita yang baik. Satu KIK, yang kedua Freeport. Kalau Freeport sudah masuk, pasti ada banyak industri-industri lain. Yang ketiga saya mau bicara adalah satu hal aja. Bank Indonesia sudah beli 14,1 hektar di bulan Maret, Pak. Banyak orang tanya, kenapa Bank Indonesia beli tanah di JP? Dia udah evaluasi banyak tempatnya untuk taruh operation untuk Jawa Timur, Pak. Seperti Jawa Barat, kita tahu dia ada printing currency semua di Karawang. Kelihatannya dia mau expand. So dia udah pilih JP sebagai tempat untuk ekspansi di Jawa Timur. Dan saya dengar juga dia mau invest di data center. So basically ada banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai masuk ke JP. Dan ini bisa menjadi satu yang kunci untuk AKR Growth ke depan, Pak. Ini ada berapa news mengenai JP. Ya, Pak. Baik, Pak. Informasinya sangat menarik, Pak. Tapi kita sudah mau 1 jam waktu kita
informasi tapi apa namanya untuk teman-teman saya mau informasi sebelum kita tutup Pak ya. Untuk teman-teman yang pertanyaan belum dibacakan untuk hadiah kita nanti masih ada satu kesempatan lagi yaitu ada survei dari PT AKR nanti akan diposting di feed-nya MNC Sekuritas. Atau mungkin kalau dari CTS mau ikutan posting boleh juga. Ikutan posting nanti hadiahnya kita akan distribusikan untuk teman-teman yang mengisi survei dan menjawab benar pertanyaan dari survei tersebut. Oke, nanti ditunggu postingnya mungkin besok akan diposting atau nanti sore ya. Jadi silakan berpartisipasi. Pak, sudah 1 jam waktunya nih di Instagram. Mohon maaf ada keterbatasan waktu. Betul, Pak. Ini sih kita terusin 1 jam lagi kayaknya masih menarik ya Pak ya. Betul Pak. Masih. Ada banyak. Maaf. Thank you very much Pak untuk kasih kesempatan dan dengar presentasi kita. Kita tahu perusahaan ini masih nanti seperti tadi ada suggestion dari Bapak kita harus lebih aktif untuk beritakan di media-media ya. Dan mudah-mudahan tim saya tetap kita push. Ada banyak berita dan isu-isu mengenai Akra yang saya bisa sharing. Seperti Bapak bilang Pak, saya yakin Pak perusahaan ini udah 60 tahun di Indonesia. Pasti another 60 years or more di Indonesia Pak. Amin. Don't worry. Amin. Baik, terima kasih Pak untuk terima kasih Mas Suresh. Makasih Pak. Mohon maaf untuk teman-teman pertanyaannya belum sempat dibacakan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bikin kesempatan lagi ngobrol dengan Pak Suresh dan juga Pak Arga ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Suresh dan juga Pak Arga. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan mungkin kita bikin lagi buat teman-teman yang Mesir. Terima kasih sudah ikutin IG Live kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di IG Live selanjutnya. Ya, makasih Pak. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye.